Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1041. Selamat mendengarkan. Pertahanannya juga luar biasa. Astrid merasa penghalang ini lebih kuat dari tameng pelindung ayahnya. Ketika David kembali dengan tubuh itu, dia melihat lebih dari selusin orang menyerang penghalang yang telah dia buat. Dia tersenyum menghina. Sang Ruil ini menganggap diri mereka terlalu tinggi. Mereka bahkan tidak berada di Celestial Rank, namun mereka ingin menerobos pikirannya. Bagaimana delusi? Kedatangan David langsung menarik perhatian semua orang. Wajah Astrid dan yang lainnya tampak terkejut. Di sisi lain, lebih dari selusin bibrida Sang Ruil Sinner menunjukkan kepanikan di mata mereka. Apa yang mereka lihat, bocah ini benar-benar menyeret kembali mayat pemimpin mereka. Pemimpin mereka berada di Celestial Rank, dan dia terbunuh dengan mudah. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, dan lebih dari selusin orang berpencar dengan tergesa-gesa, lari menyelamatkan diri. Kekuatan pemuda ini terlalu menakutkan. Bahkan pemimpin mereka, yang berada di Celestial Rank, bukanlah tandingannya. Bukankah mereka akan meminta kematian jika mereka tetap tinggal? Mereka harus kembali dan segera melapor kepada raja. David memandangi bibrida yang melarikan diri, membuang mayat di tangannya, dan mengejar mereka dengan cepat. Dia harus membunuh mereka semua. Dia tidak ingin fotonya muncul di depan Raja Sang Ruil. Bukan lelucon dikejar oleh Sang Ruil Sinners. Setelah beberapa saat, David menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengembalikan lebih banyak mayat bibrida. Astrid dan teman-temannya sudah sangat terkejut oleh David. Bahkan para penjaga istana tidak bisa mengalahkan Sang Ruil Sinners. Tapi David membunuh mereka dengan begitu mudah. Dia terlalu kuat. David menghilangkan penghalang pikiran dan pergi ke Astrid dan geng. Di belakangnya adalah tubuh para pendosa Sang Ruil. Terima kasih banyak untuk Anda. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Bolehkah aku tahu namamu? Astrid membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Nama saya David Liddell, dan yang mulia, Anda tidak harus sopan seperti itu dengan saya. Bukan apa-apa, kata David acuh tak acuh. Aku mengerti, David. Mungkin bukan apa-apa bagimu, tapi bagi kami bertiga, itu adalah tak terlupakan yang tidak akan pernah saya lupakan selama saya hidup. Astrid berterima kasih lagi. Terima kasih atas tindakan kasih karunia Anda yang menyelamatkan hidup, Tuan David. Emerald dan Mes, Madrigal juga membungkuk pada saat bersamaan. David melambaikan tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, pernahkah Anda melihat bibrida ini? Sebelumnya, Yang Mulia, Anda baru saja mengatakan orang-orang ini bekerja sama dengan galaksi dan mengkhianati manusia. Ada apa dengan itu, David? Ini pertama kalinya aku melihat bibrida seperti itu. Jika saya menebak dengan benar, Sang Ruil seharusnya bekerja sama dengan ular berkepala 9, salah satu binatang galaksi. Mereka seharusnya mentransplantasikan sel 9, memasukkan sel ular ke dalam tubuh mereka, sehingga mereka bisa berubah menjadi binatang. Sementara itu, ular berkepala 9 adalah musuh manusia. Mereka paling suka memakan manusia. Dan mereka sudah lama ingin memelihara manusia di penangkaran sehingga kami bisa menjadi makanan mereka kapanpun mereka mau, jawab Astrid. Oh, ular berkepala 9 suka memakan manusia, tapi itu Sang Ruil Sinners masih berani bekerja sama dengan mereka. Apakah mereka tidak takut pergi ke selatan? Dan apakah ular berkepala 9 sangat kuat? Di mana mereka tinggal? David terus bertanya. Para pendosa Sang Ruil dan kerajaan kita memiliki sejarah keluhan yang panjang. Mungkin mereka tahu bahwa balas dendam tidak ada harapan. Jadi mereka memilih untuk bekerja sama dengan ular kepala 9 untuk mencapai tujuannya. Mereka sepertinya melakukan semacam perjanjian dengan ular berkepala 9. Jika mereka bisa menggulingkan kekaisaran dan mengendalikan seluruh Bima Sakti, mereka mungkin menggambarkan sebuah daerah di Bima Sakti untuk yang terakhir. Adapun ular berkepala 9, menurut catatan sejarah, mereka paling suka memakan manusia, dan memang begitu, sangat kuat. Mereka bahkan menduduki peringkat 10 besar di antara binatang galaksi. Mereka tinggal di galaksi lain di luar Bima Sakti, sebuah galaksi milik galaksi, binatang buas yang disebut Beast Galaxy. Padahal Astrid adalah putri kerajaan Bima Sakti dan tidak terlalu tua, dia dengan hati-hati dibesarkan oleh kaisar sejak kecil. Oleh karena itu, dia sangat berpengetahuan dan secara keseluruhan sangat brilian. Begitu banyak pikiran memenuhi pikirannya hanya dengan melihat bibrida Sang Ruil Sinner, sementara analisisnya juga sangat masuk akal. Itu hampir sama dengan situasi sebenarnya. David pun merasa analisa tersebut sangat kredibel setelah mendengarnya. Para pendosa Sang Ruil bekerja sama dengan ular berkepala 9, dan seterusnya. Mereka menggulingkan kekaisaran, Sang Ruil Sinners mungkin akan memberi mereka sebagian galaksi. Masih bersama Si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1042. Menilai dari ini,
tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Sang Royal Sinners ini telah mengkhianati umat manusia dan berdosa terhadap seluruh umat manusia. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah menghilangkan kebingungan saya. Kalau begitu, ayo turun dulu. Orang yang akan menjemputmu seharusnya ada di sini segera. Juga, menurutmu bagaimana kita harus menangani mayat-mayat ini? Mereka harus layak untuk diteliti, kata David. Meski dia masih memiliki banyak pertanyaan tentang Sang Royal Sinners dan galaksi binatang buas, jelas tidak cocok untuk terus bertanya di sini. Dia akan pergi ke kamar meteor ketika dia punya waktu. Melakukan hal itu juga akan memberinya beberapa poin mewah. Nyamuk tetap daging tidak peduli seberapa kecil mereka. Kita bisa menyerahkan mayat itu ke Imperial Research Academy. Saya percaya para ahli akan sangat senang melihat ini. Ini akan bermanfaat bagi kekaisaran untuk menghadapi pendosa Sang Royal dan ular berkepala 9 di masa depan. Jawab Astrid. Oke, kalau begitu kita serahkan mayatnya pada mereka. Biarkan aku berterima kasih atas nama kekaisaran. Saat ini, sudah malam. David menutupi ketiganya dengan kekuatan pikirannya, menghindari semua pengawasan, dan diam-diam turun ke planet Boundless dan mendarat di halaman miliknya. Dia tidak ingin Burke mengetahui hal ini karena dia akan membuat keributan besar. Putri Astrid telah diselamatkan. Karena itu, David percaya bahwa Kaisar Kekaisaran Bima Sakti tidak akan lagi meminta pertanggungjawaban semua orang. Selanjutnya, dia akan membawa Mia pergi dari planet Boundless dan pergi ke tempat yang paling jauh, Pusat Makmur Bima Sakti. David menghubungi Mia dan memintanya untuk datang. Setelah Mia tiba di halaman David, dia sedikit bingung ketika melihatnya Astrid dan gengnya, yang tiba-tiba muncul. Kesan Mia tentang Putri Astrid, sang peri harpa, hanyalah tentang dirinya di negara bagian perjamuan 8 tahun lalu. Sekarang setelah 8 tahun berlalu, dan Astrid mengenakan cadar lagi, Mia memakainya. Tidak mengenalinya, Astrid dan kawan-kawan cukup senang saat melihat Mia. Lagi pula, dia adalah salah satu dari 4 peri dan cukup terkenal. Astrid dan Emerald bahkan lebih bersemangat karena mereka berdua menyukai Mia. Mereka sering menonton tarian Mia di internet. Namun, identitas mereka terlalu berbeda, jadi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu. Tuan David, mengapa Anda meminta saya datang ke sini? Tanya Mia. Mia, ini Putri Astrid dari Kekaisaran Bima Sakti. Aku telah menyelamatkannya, jadi sekarang kita bisa meninggalkan planet Boundless. Anda harus kembali dan bersiap, dan kita akan segera pergi, kata David langsung ke intinya. Dia tidak mau lagi buang waktu di sini. Semakin cepat dia pergi, semakin baik. Apa? Mia menatap Astrid dengan kaget. Haha Yang Mulia Putri Astrid, halo, Peritari, saya Putri Astrid. Senang berkenalan dengan Anda, aku sangat menyukaimu, dan saya sering menonton tarian Anda. Kali ini, aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Astrid mengulurkan tangannya dan berkata dengan murah hati. Namun, Mia tidak berani memegang tangan Astrid. Ini adalah Putri Astrid, putri kesayangan Kaisar Bima Sakti, Kerajaan. Dia adalah seseorang yang harus dihormati dan diberi hormat oleh kekuatan utama Bima Sakti setiap kali mereka melihatnya. Bagaimana dia berani memegang tangan mulia Astrid? Halo, Yang Mulia Putri Astrid, Mia buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat. Astrid dengan cepat melangkah maju untuk membantu Mia berdiri dan berkata, Peritari, jangan begitu sopan. Anda lebih tua dari saya, jadi saya hanya akan memanggil Anda dengan nama Anda. Bagaimana menurutmu? Bagaimana itu mungkin? Mustahil. Apa yang telah saya lakukan untuk memiliki Putri Astrid memanggilku dengan nama? Mia menolaknya dengan cepat. Mengapa tidak? Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Anda tidak perlu takut sekalipun. Ayah tahu, aku hanya akan memintanya untuk mengambilmu sebagai putri baptisnya. Ketika itu terjadi, Anda akan jadi adikku. Siapa yang memintanya untuk tidak pernah memberi saya yang lebih tua atau perempuan? Yang saya punya hanyalah saudara laki-laki, kata Astrid riang. Mia merasa seperti akan pingsan. Minta Kaisar Kekaisaran Bima Sakti untuk mengambilnya sebagai putri baptisnya? Kalau begitu, bukankah statusku akan meroket? Siapa yang berani bernafsu pada tubuhku? Siapa yang berani memaksaku menari? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1043. Saya hanya akan menari untuk siapapun yang saya inginkan. Jika aku tidak mau, tidak ada yang bisa memaksaku. Mia buru-buru menggelengkan kepalanya, mengibaskan hal pikiran yang tidak realistis ini. Siapa Kaisar, dan bagaimana dia akan menerimanya sebagai putri baptis? Putri Astrid pasti bercanda. Jangan lakukan ini, Yang Mulia. Kita semua percaya pada Yang Mulia, dan saya percaya kesadaran diri. Saya tidak mampu menjadi putri Yang Mulia. Saya tidak peduli. Aku akan memanggil Anda dengan nama Anda mulai sekarang, kata Astrid dengan tegas. Yah, terima kasih atas pemujaannya, Yang Mulia.
Dapatkah Anda hanya memanggil saya ketika hanya ada kita berdua, Yang Mulia? Saya mungkin tidak bisa menanggung akibatnya jika kamu memanggilku seperti itu di depan umum, kata Mia sambil tersenyum masam. Sang putri memanggilnya dengan namanya seharusnya menjadi kesempatan yang sangat membahagiakan. Namun, Mia sedikit tidak senang. Sejujurnya, status Putri Astrid terlalu tinggi. Mia takut dia akan dipukuli sampai mati oleh saudara-saudara Astrid jika tersiar kabar. Baiklah, sudah beres. Astrid berpikir sejenak dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Lalu aku akan kembali dan mempersiapkan sekarang. Tolong tunggu sebentar untuk saya, Tuan David. Anda, Yang Mulia, kata Mia. Dia mengira Putri Astrid juga akan meninggalkan planet Boundless bersama mereka. Di mana daerah paling makmur di Bima Sakti? Tentu saja, itu adalah wilayah yang tersebar di sekitar planet Royal. David sedang menuju ke jantung paling makmur di Bima Sakti. Kerajaannya, Yang Mulia telah mengalami pengejaran dan pembunuhan para pendosa Sang Ruil, jadi dia pasti akan kembali ke planet Royal. Bagaimanapun, mereka akan pergi ke arah yang sama. Mau kemana kamu, Dav? Tanya Astrid tiba-tiba. Kami akan pergi ke tempat makmur di Bima Sakti, jawab David. Bolehkah aku ikut denganmu? Mau kemana, Yang Mulia? Saya akan kembali ke planet Royal. Tentu saja. David memandang Mia dan bertanya, apakah itu satu perjalanan? Ya, itu paling makmur di Bima Sakti mengelilingi planet Royal, jawab Mia. Apakah Anda tidak akan menunggu orang-orang Anda, Yang Mulia? Mereka harus datang ke sini. Aku akan memberitahu ayah untuk menyuruh mereka kembali nanti. Selain itu, saya tidak akan aman di planet tanpa batas jika Anda pergi. Siapa yang tahu jika pendosa Sang Ruil akan datang lagi? Saya pikir saya akan lebih aman di sebelah David, jawab Astrid. David memikirkannya dan menganggap Astrid benar. Jika itu Sang Ruil Sinners mengirim seseorang untuk menangkap sang putri setelah dia pergi, bukankah usahanya akan sia-sia? Hanya lelaki tua di sebelah Fergus yang mempunyai kekuatan kosmos Rancor terlambat di planet Boundless. Dia tidak akan mampu melawan pendosa Sang Ruil sama sekali. Ketika itu terjadi, Kaisar akan membuat masalah baginya juga. Selain itu, David merasa bahwa Astrid adalah gadis yang cukup baik. Meskipun dia adalah putri kaisar yang paling dicintai dan dia memiliki status yang sangat tinggi, dia tidak sombong. Selain David, yang begitu kuat hingga menyelamatkannya, Astrid bahkan bisa dengan rendah hati menyapa Mia ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kali. Ini membuktikan bahwa Astrid adalah putri yang mudah didekati. Sejujurnya, David juga tidak ingin melihat gerombolan menjijikkan itu menangkapnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1044. Baiklah, kita akan pergilah sebentar lagi, David setuju. Terima kasih, David. Saat kita berada di planet Royal, aku akan mengajakmu melihat semua hal menakjubkan di planet Royal, kata Astrid dengan senang hati. Di luar planet tanpa batas, Octagon pergi dengan cepat. David dan rombongannya tentu saja berada di dalam kapal. Untuk menghindari masalah, David tidak memberitahu Burg tentang dia menyelamatkan Putri Astrid sebelum dia pergi. Burg berdiri dalam kehampaan, menatap Octagon dengan sebuah yang tidak menyenangkan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa seseorang di Bima Sakti akan berani secara terbuka tidak mematuhi dan mengabaikan perintah Kaisar. David dengan terang-terangan memandang rendah Kaisar. David dan keluarga di belakangnya dikutuk tidak peduli siapa mereka. Ketika Kaisar mengejar masalah ini di masa depan, tidak ada yang bisa melindungi dia. Burg sudah mengatakan semua yang ingin dia katakan, dan dia juga ingin mempertahankan David untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup, tetapi David menolak untuk mendengarkannya dan pergi begitu saja. David bahkan mengeluarkan niat membunuh, yang membuat Burg menjadi dingin, membuatnya tidak berani menghentikan David. Karenanya, dia hanya bisa melihat David pergi tanpa daya. Lord Burg, David berani tidak mematuhi dan mengabaikan perintah Kaisar. Anda tidak akan membiarkan dia pergi tanpa cedera, kan? Bagaimana dengan keagungan kekaisaran di masa depan? Bagaimana dengan keagungan Kaisar? Heathcliff berkata dari satu sisi, kamu tidak perlu memprovokasi saya. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Menutup perkara, menyalak, menekan amarah di hatinya. Itu bagus, kamu pasti merasakan niat membunuh yang baru saja dikeluarkan David, kan? Tanya Burg. Tentu saja, jawab Heathcliff. Bagaimana menurutmu? Apa kau yakin bisa mengalahkannya? Tidak. Bahkan seorang Rancor kosmos terlambat sepertimu tidak percaya diri? Apakah itu berarti David juga setidaknya terlambat kosmos Rancor? Saya kira tidak demikian. Saya pikir David mungkin adalah Rancor kosmos puncak. Apa? Rancor kosmos puncak? Bajingan itu. Dia meninggalkan saya tanpa tinggal di sini untuk melawan pendosa Sang Ruil bersamaku. Jika Putri Astrid bertemu dengan siapapun, bahaya, dia tidak akan bisa membebaskan dirinya dari kesalahan bahkan jika dia mati 1.000.000 kali.
Yang Mulia akan membunuh seluruh keluarganya. Tidak, saya harus memberitahu ayah saya tentang ini, Burke meraung. Seorang Ranger Kosmos Puncak pergi begitu saja. Jika David bekerja dengan semua orang di planet tanpa batas, mereka mungkin bisa menahan Sang Ruil Sinners untuk beberapa saat. Hari. Setelah itu, semua masalah mereka akan terpecahkan saat ayah Burke tiba. Namun, David pergi. Bukankah dia menghukum mati mereka semua? Burke merasakannya, harus melaporkan hal ini kepada ayahnya Ramos sesegera mungkin. Burke menoleh berkeliling dengan cepat sementara Heathcliff masih menatap ke arah mana. Segi 8 pergi. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Burke. Pada saat itu, dia melihat David menatapnya dengan niat membunuh di matanya. Pandangan itu saja membuat Heathcliff merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es. Bagaimana mungkin seorang Ranger Kosmos Puncak memberikan perasaan ini kepada seorang Ranger Kosmos yang terlambat? David jelas merupakan sebagian dari Celestial Ranger. Namun, itu tidak masalah sekarang. Selama Burke mengatakan yang sebenarnya kepada ayahnya, Ramos, David dan keluarganya akan dimusnahkan karena tidak mematuhi perintah Kaisar. Tidak masalah apakah dia adalah seorang Celestial Ranger atau seberapa kuat. Kekuatan yang mendukungnya adalah, ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan di Bima Sakti. David melumpuhkan Fergus dan menghancurkan harapan Heathcliff selama bertahun-tahun. Ketika David menunjukkan niat membunuhnya, Heathcliff tahu dia tidak memilikinya kekuatan untuk membalas Fergus. Secara kebetulan, David berani melanggar perintah Kaisar. Ini akan menjadi kesempatan terbaiknya. Jika dia melewatkan ini, Heathcliff bahkan tidak bisa. Jaminan jika keluarga Callisto memiliki kekuatan untuk membalaskan dendam Fergus, dilihat dari fakta bahwa David adalah seorang Celestial Ranger parsial pada usia yang begitu muda. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1045. Sementara itu, David dan yang lainnya meninggalkan Plan Boundless di Octagon, menuju ke tempat paling makmur di Bima Sakti, Planet Royal. Putri Astrid telah memberitahu ayahnya, Kaisar Nimbus, bahwa dia aman dan dia tidak perlu khawatir tentang dia. Dia juga memberitahu Nimbus bahwa dia sudah dalam perjalanan kembali Planet Royal dan akan segera tiba. Oleh karena itu, Nimbus dapat memanggil kembali orang-orang yang dia kirim. Nimbus tidak terlalu banyak bertanya. Sebaliknya, dia hanya tertawa dan mengatakan dia tahu putrinya adalah orang yang sangat beruntung dan tidak akan semudah itu ditangkap oleh pendosa Sang Ruil. Astrid terpengaruh oleh perkataan Sang Ruil Sinners. Dia benar-benar ingin bertanya padanya ayah jika dia bertemu dengan Raja Sang Ruil dan jika dia terluka. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat. Dia hanya bisa menunggu sampai dia kembali ke Planet Royal dan bertanya. Setelah Burke kembali ke Planet Boundless, dia langsung menghubungi ayahnya, Ramos. Ketika panggilan masuk, sosok kasar Ramos muncul lagi. Ayah, saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda, kata Burke dengan hormat. Apa kebetulan, saya juga punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada Anda juga, Ramos berkata. Ayah, kamu harus pergi dulu. Saya baru saja menerima pemberitahuan dari Yang Mulia bahwa Putri Astrid aman dan baik-baik saja dalam perjalanan kembali ke Planet Royal. Jadi, Yang Mulia meminta kami untuk kembali segera. Anda tidak perlu khawatir bertemu dengan Sang Ruil Sinners. Lagi, lakukan saja urusanmu sendiri. Putri Astrid selamat dan sedang dalam perjalanan kembali ke Planet Royal. Pikiran Burke menjadi kosong. Dia tidak tahu harus senang atau kecewa. Itu masuk akal bahwa dia seharusnya bahagia. Lagi pula, kemungkinan dia akan mati dalam pertempuran melawan Sang Ruil Sinners yang menakutkan hampir 99%. Namun, entah kenapa, saat Burke mendengar kabar bahwa Putri Astrid aman, dia merasa sedikit tersesat di dalam. Dia telah mempersiapkan dirinya begitu lama untuk menghadapi ini. Sekarang, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berjudi. Ayah, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Burke. Tentu saja, berita dari Yang Mulia tidak akan palsu, jawab Ramos. Kemudian bagaimana Putri Astrid lolos dari kejaran Sang Ruil Sinners? Bukankah ini, kelompok Sang Ruil Sinners memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat dan bisa dengan mudah menjatuhkan tim penjaga istana? Seharusnya tidak ada orang di sekitar Putri yang bisa bersaing dengan mereka, kan? Jika ada, mereka tidak akan mengirim Anda di sini dan minta saya memikirkan cara untuk memastikan keamanan. Aku juga tidak tahu tentang itu. Yang Mulia hanya mengatakan bahwa Putri Astrid aman dan biarkan kami kembali segera. Dia tidak memberitahu kami situasi spesifiknya, jadi tentu saja, kami tidak berani bertanya. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu katakan? Burke tidak tahu harus berkata apa sekarang. Karena Putri Astrid aman, maka perintah Kaisar dicabut. Orang-orang di Planet Boundless bisa bergerak dengan bebas sekarang, jadi tidak ada masalah dengan David meninggalkan Planet Boundless.
Namun, ketika David pergi, dia tidak mendengar bahwa Putri Astrid aman. Planet Boundless masih waspada saat itu, jadi David sudah pergi, pelanggaran terhadap perintah Kaisar. Tentu saja, terserah Burke untuk memutuskan apakah ini bertentangan dengan hukum. Ketika dia mengingat niat membunuh yang ditunjukkan David ketika dia pergi, dan bagaimana dia, bahkan dengan paksa mengambil Mia, yang diundang Burke, Burke tidak hanya memutuskan untuk melaporkan hal ini, dia bahkan memutuskan untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Karena kamu tidak peduli, maka jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Bisakah kamu melawan kekaisaran bahkan jika Anda atau keluarga Anda buruk? Kamu akan tahu konsekuensi menyinggung perasaanku ketika Kaisar melihat ini. Juga, Mia, apakah Anda pikir Anda bisa abaikan saya setelah Anda menemukan dukungan? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1046. Tunggu saja, kalian semua akan segera membayar harga yang menyakitkan. Ayah, tadi, puncak kosmos Ranker secara terang-terangan tidak mematuhi Kaisar dan secara paksa meninggalkan planet tanpa batas karena dia mendengar itu Sang Ruil Sinners terlalu kuat, dan dia takut mereka akan membunuh dia. Ketika saya menghentikannya, dia malah menyerang dan melukai saya. Saya tidak cukup kuat. Pada akhirnya, saya hanya bisa melihatnya meninggalkan planet Boundless, dan begitulah, tidak ada yang bisa saya lakukan. Hook. Petik 2. Burke batuk beberapa kali, untuk menunjukkan bahwa dia memang terluka. Ramos mengerutkan kening. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ayah, semua yang saya katakan itu benar, dan saya tidak akan pernah berani berbohong. Seseorang benar-benar berani melanggar perintah Kaisar? Siap nama orang ini? Dari mana dia berasal? Jika situasinya benar, kami akan menghapus seluruh keluarganya. Ayah, orang ini namanya David. David tidak tahu, militer telah mendapatkan namanya. Mungkin tidak lama kemudian dia menjadi orang yang paling dicari di Kekaisaran Bima Sakti. Namun, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Putri Astrid dari Kekaisaran berada di oktagonnya. Jika ada masalah, dia bisa menyelesaikannya hanya dengan satu kata. Musik merdu terdengar dari dalam oktagon. David sedang menyeruput teh di kursinya sambil mendengarkan permainan peri harpanya dan menyaksikan tarian dance fairy. Dia menjalani kehidupan yang sangat bebas dan mudah sekarang. Dia adalah orang pertama di Bima Sakti yang menonton harp fairy and dance peri tampil bersama. Banyak orang di Kekaisaran Bima Sakti bisa menonton tarian dance Diary Mia. Namun, tidak banyak yang berhak mendengarkan penampilan harp fairy Astrid. Jika orang luar tahu tentang ini, mereka akan menjadi gila karena iri hati. Kedua peri itu berkolaborasi. Sementara itu, salah satunya adalah Putri Astrid yang paling misterius, yang memegang puncak tertinggi. Bahkan Kaisar Kekaisaran Bima Sakti tidak menerima perlakuan seperti itu. Tentu saja, ini karena dia tidak mau atau tidak tertarik. Jika dia mau, dia bisa melakukan apa saja di Bima Sakti. Setelah pertunjukan, David meratap. Seperti yang diharapkan dari dua peri di antara 4 peri di Bima Sakti, mereka kolaborasi sangat menyenangkan. Seseorang dapat menerima kesenangan tertinggi melalui visual dan audio. David bertanya-tanya apa kedua peri lainnya seperti itu. Mereka seharusnya tidak terlalu buruk juga. Hanya yang layak mempunyai reputasi seperti itu. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, David akan mendapatkan keempat peri bersama untuk tampil. Efeknya pasti akan lebih baik dari ini. Tepuk-tepuk bertepuk tangan. David bertepuk tangan ringan. Dia adalah satu-satunya di aula, selain dari dua peri pertunjukan. Karena mereka memiliki perbedaan status yang sangat besar, yang lain melakukannya tidak berani menonton penampilan Putri Astrid. Oleh karena itu, mereka meninggalkan ruangan dengan hati-hati. Spektakuler. Performa Anda sempurna, Anda bisa mencapai ini meskipun ini adalah pertama kalinya Anda bekerja sama. Begitu mengejutkan, David tertawa dan memuji mereka. Terima kasih atas pujianmu, Tuan David. Terima kasih, David. Mia dan Astrid berkata bersamaan. Kamu terlalu rendah hati. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi yang pertama melihat kalian berdua bekerja bersama. Seharusnya aku yang berterima kasih pada kalian berdua. Anda pasti lelah. Ayo istirahat dan minum teh. David bangkit dan menuangkan 2 cangkir teh untuk para peri. Lalu, Mia dan Astrid berjalan untuk duduk. Terima kasih, Tuan David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1047. Terima kasih, David. Setelah mereka mengatakan itu, mereka mengangkat cangkir dan meneguknya. Kami berteman, jadi kamu tidak harus bersikap sopan. Mia, kamu sangat pandai menari. Astrid, kamu bahkan lebih mahir memainkan harpa. Kedua peri memuji satu sama lain. Selanjutnya, mereka bertiga mulai mengobrol. Bisakah Anda memberitahu kami tentang penjelajahan Anda selama bertahun-tahun itu, David?
Saya sebenarnya suka berpetualang dan menjelajahi berbagai lokasi, tetapi ayah saya tidak pernah membiarkan saya pergi dari planet kerajaan. Aku menyelinap keluar kali ini, tapi sayangnya, aku membunuh tim penjaga istana karena kesengajaan saya. Saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan planet royal masa depan, kata Astrid, merasa sedikit sedih. Astrid, jangan kecewa, saya akan sering datang ke planet royal untuk menemani kamu di masa depan, Mia menghibur. Benar-benar, itu hebat, karena Anda mengatakan ini, jadi Anda tidak bisa melupakan janji. Setelah Astrid selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 token emas. Kata, Barlowe, diukir di atasnya, dan di bawah, Barlowe, ada nama, Astrid. Kemudian, dia menyerahkan kedua token itu masing-masing kepada Mia dan David dan berkata, David, Mia, ini tokenku. Ketika Anda tiba di planet royal, seseorang akan membawa Anda langsung menemui saya jika Anda menunjukkan ini kepada mereka. Mia dengan senang hati mengambil token itu. Ini setara dengan jimat pelindung. Jika dia memiliki token eksklusif Putri Astrid, tidak ada yang berani memaksanya melakukan apapun yang tidak disukainya. David ragu-ragu sejenak tetapi mengulurkan tangan dan mengambilnya. Astrid melakukan ini karena kebaikan, jadi dia akan terlihat sedikit tidak masuk akal jika dia tidak mengambil. David mulai mengarang cerita petualangan untuk mereka berdua. Lagi pula tidak ada yang akan menemukan kebenaran. Kedua peri itu tercengang saat mereka mendengarkan David. Mereka bahkan kadang-kadang mengepalkan tangan dan merasa gugup untuk David. David terhibur. Mereka memang gadis kecil yang tidak berpengalaman. Saya bisa memukau mereka hanya dengan cerita dibuat-buat. Sejujurnya, Mia dan Astrid tidak semudah itu dibodohi. Mia telah bergaul dengan begitu banyak orang hebat selama bertahun-tahun. Jika dia bisa suci, itu berarti dia bukan orang yang sederhana. Padahal Putri Astrid berusia sekitar 25 atau 26 tahun, kira-kira seumuran David, dia dilahirkan dalam keluarga kerajaan sehingga dia telah melihat banyak hal sejak dia muda. Alasan David bisa mengejutkan mereka berdua adalah karena mereka tahu kekuatan David. Jika dia bisa dengan mudah membunuh sang Royal Sinners yang bisa membunuh tim penjaga istana, maka dia setidaknya adalah seorang Celestial Ranker menengah. Yang terpenting, dia masih sangat muda. Dia pasti menghadapi banyak bahaya dan kesulitan untuk sampai ke tahap ini. Itu sebabnya keduanya hampir percaya semua yang dibuat-buat oleh David. Saya tidak mengira Anda akan menghadapi begitu banyak bahaya dan kesulitan, Guru. David, tidak heran Anda begitu kuat di usia muda. Aku sangat mengagumimu. David, kamu sangat luar biasa. Aku juga sangat mengagumimu. Anak-anak dari keluarga aristokrat di kekaisaran tidak sepertimu. Bahkan saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda, David. David merasa malu ketika dia melihat kekaguman pada kedua peri itu. Kebohongan ini sudah tidak terkendali. Tapi untungnya, tidak ada yang tahu kebenarannya. Tidak apa, alam semesta begitu besar dan Bima Sakti hanyalah sudut kecil itu, jadi kita harus memiliki visi yang lebih besar. Kita tidak seharusnya tetap seperti katak di bawah dari sebuah sumur. Kita harus menjelajahi medan yang tidak diketahui dan merasakan pengalaman lokal, kondisi dan kebiasaan di setiap tempat. Ini selalu menjadi impian saya. Kapan saya lebih kuat, saya akan terus melakukan ini, kata David dengan tenang. Astrid melihat ketenangannya yang tenang. Dia merasa sangat terkesan ketika dia membayangkan dia tetap tenang menghadapi setiap situasi, dan bagaimana dia secara bertahap menghindari bencana dan meningkatkan kekuatannya. Dramatis selama proses. Dia ingin memberitahu David untuk membawanya jika dia pergi lagi. Namun, dia tidak bisa melakukan itu dengan statusnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1048. Namun, jika David bersedia mengajaknya, Astrid merasa dia akan pergi keluar untuk bergabung dengannya. Planet Royal terletak di pusat Bima Sakti, sedangkan planet Boundless berada di ujung inti galaksi Bima Sakti. Meskipun berada di antara bumi dan planet Royal, mereka tidak berada di tempat yang sama, tingkat. Sebaliknya, ketiganya membentuk segitiga. Oleh karena itu, jarak dari planet tak terbatas ke planet Royal cukup jauh. Bahkan dengan kecepatan Octagon, butuh waktu hampir sebulan untuk tiba. Pada hari-hari berikutnya, Mia dan Astrid datang ke David setiap hari untuk mengobrol. Mereka bahkan akan mengerjakan lagu yang berbeda bersama untuk tampil untuk David. David benar-benar menikmati perlakuan kaisar. Namun, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengapresiasi penampilan kedua peri. David menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajukan 2 pertanyaan tentang semua aspek Bima Sakti, menggunakan alasan bahwa dia sudah lama tidak kembali. Sebagai yang paling menyayangi Putri Kaisar Nimbus dari Kekaisaran Bima Sakti, Astrid tahu lebih banyak hal daripada seseorang yang tidak pernah ada seperti Mia. Bagaimanapun, keduanya sangat berbeda.
Pendidikan mereka sejak kecil sama sekali tidak setingkat. Selama itu tidak melibatkan rahasia inti Kekaisaran Bima Sakti, Astrid akan tahu segalanya, dan dia juga akan memberitahu David segalanya. Sedangkan David seperti pusat data, menyerap segala macam informasi yang dia miliki melihat dan mendengar. Dia bisa mengingat semua yang dia dengar dari kedua peri itu, dan kamar meteor. Dia juga bisa melakukan itu karena dia memiliki kekuatan pikiran yang kuat. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, sebuah nama muncul di daftar buronan Kekaisaran Bima Sakti, situs web, David Liddell. Itu juga di bagian atas daftar di tempat ke-98. Di tempat pertama adalah Molabate, Raja Pendosa Snagruil saat ini. Dia hanya dimasukkan dalam daftar beberapa hari yang lalu. Segera setelah dia dimasukkan daftar, dia langsung menduduki peringkat pertama, menunjukkan betapa pentingnya kekaisaran melekat padanya. Jika David bisa berada di peringkat 98, itu berarti dia juga buronan utama kekaisaran sekarang. Begitu dia muncul, seseorang akan segera menyampaikan keberadaannya ke militer kekaisaran. Siapapun yang melaporkan keberadaan penjahat yang paling dicari akan dihargai mahal. Jika mereka bisa menangkap David dan mengirimnya ke planet Royal, hadiah mereka akan meningkat 10 kali lipat. Wilayah Kekaisaran Bima Sakti terlalu besar. Beberapa orang akan selalu ingin mengambil kesempatan untuk melanggar aturan kekaisaran dan melakukan hal-hal itu, menyakiti orang lain untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Apalagi, Kekaisaran Bima Sakti terbatas, tenaga kerja, dan tidak mungkin untuk mengontrol area seluas itu. Oleh karena itu, nama-nama, potret-potret, dan keterangan-keterangan detail dari mereka yang diinginkan, orang-orang akan disebutkan di situs web daftar buronan Kekaisaran Bima Sakti. Beberapa orang berspesialisasi dalam pekerjaan ini. Mereka akan terus-menerus menonton yang diinginkan, daftar situs web dan mencari nafkah dengan menangkap dan melaporkan penjahat yang dicari ini, untuk mendapatkan hadiah dari kekaisaran. Orang-orang ini ada di seluruh Bima Sakti. Mereka memiliki nama resmi yang diberikan oleh kekaisaran, pemburu bayaran. Pemburu hadiah bervariasi dalam kekuatan, mulai dari yang lemah hingga yang kuat. Namun, mereka semuanya memiliki satu kesamaan, mereka tidak ingin terikat dan suka terikat gratis. Selain itu, kebanyakan dari mereka berasal dari pasukan rata-rata, jadi mereka tidak punya banyak latar belakang. Orang-orang ini kemudian dikelompokkan bersama untuk membentuk tim pemburu hadiah yang kuat. Itu teratas bahkan tidak takut dengan kekuatan keluarga besar tertentu, yang menunjukkan kekuatan mereka. Kelompok pemburu tidak hanya akan menangkap penjahat di daftar paling dicari, tetapi mereka juga berburu binatang galaksi, perompak luar angkasa, dan akan menjelajahi daerah yang tidak diketahui. Semua ini akan memberi mereka hadiah besar. Sejak nama David muncul begitu tinggi dalam daftar orang yang paling dicari, dia menarik perhatian banyak pemburu hadiah. Dalam keadaan normal, semakin tinggi peringkat pada daftar orang yang paling dicari, semakin serius kejahatannya dan semakin besar kekuatannya. Jika itu masalahnya, hadiahnya secara alami akan lebih tinggi. Namun, David tampak sedikit berbeda. Menurut daftar orang yang dicari, David hanyalah seorang ranker kosmos puncak, yang masuk sebuah segi 8. Dia bahkan bukan seorang celestial ranker parsial, tapi dia bisa naik peringkat orang paling dicari. Ini sangat jarang. Oleh karena itu, setiap pemburu hadiah yang melihat ini pasti buru-buru mencari jejak David. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1049. Grup pemburu hadiah bahkan mungkin akan dikirim. Jika ada yang menangkap 100 penjahat paling dicari di daftar paling dicari, mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Beberapa kelompok pemburu hadiah sangat bersemangat. Planet tanpa batas. Istana tempat Burg tinggal. Haha, ledakan tawa menyebar ke seluruh istana. Burg juga yang pertama kali mendapat kabar bahwa David masuk daftar paling dicari. Dia langsung merasa lega dan tertawa ketika melihat David di posisi 98. David, kamu dikutuk. Posisi ini cukup untuk mengingatkan pemburu besar. Anda tidak dapat melarikan diri sekarang. Inilah yang terjadi jika kamu tidak menganggapku serius, pikir Burg dengan kejam. Karena David ada di daftar orang yang paling dicari, itu menunjukkan bahwa David bertanggung jawab atas tidak mematuhi perintah Kaisar telah dikonfirmasi. Namun, Burg tidak tahu kekuatan apa yang ada di belakang David, jadi dia tidak tahu mengambil tindakan sendiri. Begitu David tertangkap dan dikirim ke planet Royal, mereka akan punya cara untuk menemukannya. Tahu siapa yang berada di belakang David. Pada saat itu, sudah waktunya bagi David untuk membayar harganya. Ketika Burg membayangkan seorang jenius tiada taraf seperti David, yang merupakan puncak kosmos, serdadu di usia yang begitu muda, jatuh ke tangannya, dia sangat gembira.
Karena dia tidak sebaik kakaknya, dia dianiaya oleh keluarganya sejak dia masih kecil, yang kemudian menyebabkan dia sedikit sakit di kepala. Burke membenci dan cemburu pada orang-orang yang lebih berbakat darinya. Burke merasa hebat sekarang karena dia berhasil menjatuhkan seorang jenius yang tiada taranya. David tidak akan mendapat kesempatan untuk kembali lagi, bagaimanapun caranya. Kuat kekuatan di belakangnya. Kaisar adalah satu-satunya dewa di Bima Sakti. Tidak ada yang akan tidak mematuhi perintah Kaisar dengan berani. Bahkan bukan keluarga Drake, yang menduduki peringkat pertama. 8 keluarga terpandang. Begitu keturunan langsung mereka melakukan ini, keluarga Drake pasti akan memutuskan hubungan bersama mereka dan mengirim mereka langsung ke Plain Royal. Pada saat yang sama, mereka juga menanggung akibat yang berat. Siapa yang meminta mereka untuk tidak mendidik keturunan mereka dengan baik? Tidak hanya David yang akan dikutuk, tetapi Mia juga akan terlibat. Dengan kekuatan keluarga Concord yang sangat sedikit, mereka pasti akan musnah. Ini adalah hasil dari mengikuti orang yang salah. Sayangnya, 4 peri di Bima Sakti akan segera menjadi 3 peri. Aku ingin tahu apakah Mia akan menyesal meninggalkan planet Boundless bersama David pada waktunya datang. Burke meletakkan kakinya di atas meja dan berpikir dengan santai. Saat ini, dia ingin untuk mengetahui seperti apa wajah David dan Mia ketika mereka mengetahuinya. Dalam daftar paling dicari, mereka pasti akan merasa sangat menyesal. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Begitu mereka didakwa dengan kejahatan tidak mematuhi Kaisar, tidak ada bisa menyelamatkan mereka kecuali Kekaisaran Bima Sakti jatuh dan Kaisar meninggal. Apakah ini mungkin? Mustahil. Burke menggelengkan kepalanya. Kekaisaran Bima Sakti telah berada di Bima Jalan selama 10.000 tahun. Itu bahkan menghancurkan orang yang sangat sombong, Sang Ruil ribuan tahun yang lalu dan menyatukan seluruh Bima Sakti. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1050. Di samping Kaisar nomor 1 di Bima Sakti, dan dia akan memasuki alam abadi. Kekosongan di dalam inti dalam galaksi Bima Sakti. Fergus terbaring tak bergerak di tempat tidur di dalam kapal perang Bima Sakti yang bergerak cepat. Heathcliff berdiri dan mengatakan sesuatu padanya. Kapal perang Bima Sakti adalah senjata strategis penting bagi keluarga Tufin, tetapi mereka hanya memiliki 3. Di sisi lain, tidak demikian halnya dengan keluarga Kalito. Lagi pula, meskipun kedua keluarga itu sama-sama termasuk di antara 8 keluarga yang menonjol, kekuatan mereka sangat berbeda. Sebagai 3 ahli waris teratas keluarga Kalisto, Fergus cukup beruntung ditugaskan ke kapal perang Bima Sakti. Ini juga merupakan simbol statusnya dalam keluarga Kalisto. Sayang sekali Fergus lumpuh, yang berarti ini mungkin yang terakhir baginya mengendarai Milky Way Battleship. Keluarganya pasti akan mengambil kembali Milky Way Battleship ketika dia kembali. Bagaimana mungkin seorang cacat memiliki kapal perang Bima Sakti? Heathcliff, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Fergus dengan suara gemetar. Tuan Fergus, ini benar sekali. Nama David telah terdaftar di situs web daftar buronan kerajaan dan berada di peringkat ke-98. Dia dikutuk, kata Heathcliff. Haha, bagus. Haha, ini bagus. Selama dia ada di daftar paling dicari, dia tidak bisa lepas dari kematian. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia dan seberapa kuat kekuatannya di belakangnya. Bahkan Tuhan tidak tahan dan ingin membunuhnya, kata Fergus dengan penuh semangat. Ini adalah berita terbaik yang dia dengar sejak David melumpuhkannya, dan memang begitu. Juga pertama kali dia tertawa terbahak-bahak. Ya, David dikutuk sekarang karena dia ada di daftar paling dicari di Kekaisaran. Dia tidak bisa melarikan diri ini tidak peduli seberapa kuat dia. Jadi, Anda bisa tenang, Guru Fergus, desah Heathcliff. Meskipun David tidak bisa lepas dari kematian, yang dulunya menakjubkan dan licik Tuan Fergus dari keluarga Kalisto juga tamat. Pada akhirnya, dia jatuh dan dibakar karena seorang wanita. Jika bukan karena Mia, mereka tidak akan datang ke planet Boundless dan tidak akan bertemu David, pembawa kemalangan. Heathcliff mengirimkan berita tentang Fergus yang lumpuh kembali ke keluarganya, yang sontak membuat syok besar setelah dipastikan Fergus tidak bisa disembuhkan dan hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur. Banyak orang yang awalnya mendukung Fergus segera beralih ke keturunan langsung keluarga Kalisto lainnya. Menteri yang akan menikahkan putrinya dengan Fergus juga menyerahkan kembali ke pewaris lain dari keluarga Kalisto, putra ke-17 dari keluarga Kalisto. Ini adalah kenyataan. Tidak peduli seberapa cemerlang seorang cacat, dia tidak akan layak dari perhatian semua orang. Fergus berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan berkata, David pasti akan mati, jadi dia telah dibalas. Namun, dia bisa hanya menghabiskan hidupnya di tempat tidur. Saat ini, anggota tubuh Fergus semuanya hancur. Tulang, pembuluh darah, meridian,
dan otot semuanya menjadi genangan daging busuk. Beberapa organ tubuhnya juga rusak parah. Jadi, dia hanya bisa menggerakkan kepalanya. Jika dia ingin terus hidup, dia harus menjalani pengobatan jangka panjang. Ini benar-benar tidak dapat diterima untuk mantan jenius seperti dia. Heathcliff memperhatikan sebentar sebelum mundur perlahan. Fergus menyaksikan air mata mengalir di wajahnya perlahan. Keluarga, itu hanya sebuah kelompok yang terikat oleh kepentingan. Tidak ada kasih sayang di semua. Setelah mereka mengetahui bahwa dia lumpuh, semua orang mencoba memutuskan hubungan dengannya, termasuk Heathcliff, yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Tidak ada rasa hormat di mata Heathcliff, hanya kedinginan. Heathcliff mungkin tidak akan pernah melihat Fergus lagi setelah dia mengirimnya kembali ke keluarga. Jika Fergus bisa berdiri sekali lagi, dia akan membuat semua orang yang memandang rendah dirinya membayar. Sayangnya, dia tidak akan mendapatkan kesempatan ini lagi. Fergus menutup matanya dengan tenang. Dia akan bunuh diri dan meninggalkan dunia ini. Dia tidak ingin kembali ke keluarga sebagai bahan tertawaan. Dia juga tidak ingin melihat mereka memandangnya dengan jijik. Satu-satunya hal yang membuatnya terhibur adalah mendengar David terdaftar di daftar paling dicari. David juga akan bergabung dengannya tidak lama setelah dia sampai di alam baka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1051. David, aku akan menunggumu, kata Fergus pelan pada dirinya sendiri. Ketika Fergus akan datang untuk bunuh diri, dia mendengar suara aneh di sebelah telinganya. Nak, apakah kamu ingin berdiri? Apakah kamu ingin membalas dendam? Lakukan. Anda ingin memerintah tertinggi? Siapa di sana? Fergus tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat seorang pria berjubah hitam di samping tempat tidur. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Tanya Fergus, memelototinya. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku bisa membuatmu berdiri lagi. Saya dapat membuat kekuatan Anda tumbuh dengan pesat, menjadi bakat yang tiada taraf, dan hancurkan semua orang di generasi muda Kekaisaran Bima Sakti, kata pria berjubah hitam itu. Apa yang kamu katakan? Tanya Fergus tak percaya. Aku bilang aku bisa membuatmu berdiri lagi. Saya dapat membuat kekuatan Anda tumbuh dengan pesat, menjadi bakat yang tiada taraf, dan hancurkan semua orang di generasi muda Kekaisaran Bima Sakti. Ulang pria berjubah hitam itu. Tidak mungkin, aku tahu tidak ada obat untuk tubuhku lagi kecuali aku meninggalkan Milky Jalan dan dapatkan peradaban yang lebih tinggi. Benarkah? Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Selamat tinggal, anggap saja aku tidak pernah di sini. Setelah pria berjubah hitam itu selesai berbicara, dia akan berbalik dan pergi. Tidak, aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Jangan pergi, tolong jangan pergi. Fergus berteriak, buru-buru seolah-olah dia sedang meraih sedotan penyelamat hidup. Benar, pria berjubah hitam itu berhenti dan menoleh ke arah Fergus. Apa yang harus saya lakukan agar Anda menyembuhkan saya? Tanya Fergus. Kamu akan tahu nanti, jawab pria berjubah hitam itu. Oke, selama kamu bisa menyembuhkanku dan menjadikanku jenius yang tak tertandingi, aku akan melakukannya. Menerima semua permintaan Anda dan tidak pernah menyesalinya. Sangat menjanjikan. Berikutnya, kamu perlu membuka hatimu. Jangan memiliki perlawanan sedikit pun di hatimu, atau kamu bisa mati jika ini gagal. Baiklah, aku akan mati jika kamu tidak muncul. Aku tidak takut mati. Fergus menutup matanya dan berkata dengan tegas. Pria berjubah hitam itu menatap Fergus. Dia mengeluarkan botol ramuan, memasukkannya ke mulut Fergus, dan berkata, buka mulut. Fergus membuka mulutnya ketika mendengar itu. Pria berjubah hitam itu menuangkan setiap tetes ramuan itu ke dalam mulut Fergus. Telan semuanya. Meneguk. Fergus menelan semua ramuan di mulutnya. Setelah itu, pria berjubah hitam mengeluarkan 4 botol ramuan lagi dengan jarum suntik, menempelkannya di tungkai Fergus, dan menyuntikkan semua ramuan ke dalam dirinya. Fergus tidak merasakan apa-apa karena anggota tubuhnya sudah lumpuh. Akhirnya, pria berjubah hitam mengeluarkan botol ramuan lain dan memasukkannya leher Fergus. HMPH. Fergus mengerang. Setelah dia menyuntikkan semua ramuan ke Fergus, pria berjubah hitam itu memasukkan ramuannya tangan di kepala Fergus dan berkata, momen berikutnya adalah yang paling kritis. Anda harus menanggungnya. Tidak peduli bayangan apa yang muncul di benakmu, jangan memendam sedikit pun perlawanan di hatimu. Jika Anda bisa bertahan, Anda akan berhasil. Jika kamu tidak bisa, maaf, kamu akan mati. Segera, tubuh Fergus mulai berubah. Anggota tubuh yang lumpuh David mulai menggembung. Rasa sakit yang tajam membuat Fergus kewalahan, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi kesakitan. Sebaliknya, dia mulai terkekeh. Haha, itu karena dia mulai merasakan kembali anggota tubuhnya. Meski ini bukan perasaan yang menyenangkan, Fergus tidak peduli.
Dia bisa menanggung segalanya selama dia bisa berdiri lagi. Secara bertahap, meridian di seluruh tubuhnya mulai menggembung. Rasa sakit yang luar biasa terus meningkat, menyebar dari anggota tubuhnya ke seluruh tubuhnya. Butir-butir keringat seukuran kacang meluncur dari tubuh Fergus, dan gambar-gambar menakutkan mulai muncul dalam benaknya. Dia melihat bahwa dia telah berubah menjadi monster setengah manusia, setengah binatang. Fergus secara naluriah ingin menolaknya, tetapi ketika dia memikirkan apa yang dikatakan pria berjubah hitam itu, dia segera memadamkan pikiran ini. Selama dia bisa berdiri lagi, dia tidak keberatan menjadi monster. Fergus tidak peduli. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1052. Dia ingin membuat semua orang yang memandang rendah dirinya menyesalinya. Oktagon yang ditunggangi David terus menuju planet kerajaan. Di dunia pemburu hadiah, Mo dan David, yang tiba-tiba paling banyak muncul orang yang dicari, telah menyebabkan kehebohan. Mereka adalah wajah baru dalam daftar orang yang dicari, dan peringkat mereka tinggi, jadi mereka dengan mudah menarik perhatian banyak pemburu hadiah. Itu karena orang-orang yang selalu masuk daftar tapi tidak pernah tertangkap berpengalaman. Mereka tahu bahwa kekaisaran sedang memburu mereka, jadi mereka tidak akan menunjukkan wajah mereka dengan mudah. Bagaimanapun, Bima Sakti sangat besar. Namun, pendatang baru di daftar paling dicari berbeda. Orang-orang ini tidak akan bersembunyi sebelum mereka menyadari bahwa mereka berada di kekaisaran paling dicari, sehingga para pemburu hadiah dapat dengan mudah menangkap mereka. Oleh karena itu, semua mata tertuju pada Mo dan David. Namun, setelah melihat informasi detail Mo, mereka semua menggelengkan kepala secara bersamaan. Dia adalah Raja Sangruil Sinner saat ini, dan kekuatan tempurnya tidak diketahui. Siapa yang berani menargetkan karakter seperti itu? Meskipun informasi menyatakan bahwa kekuatan tempurnya tidak diketahui, bagaimana mungkin Raja Sangruil, orang berdosa mudah dihadapi? Oleh karena itu, kekuatan tempurnya diperkirakan, setidaknya di atas Infinity Rank bahkan 3 kelompok pemburu hadiah teratas akan melakukannya. Tidak berani memprovokasi raksasa seperti itu dengan mudah. Oleh karena itu, semua mata tertuju pada David, seorang ranker kosmos puncak. Meski begitu, dia bisa menempati peringkat 100 teratas dari daftar paling dicari di kekaisaran, jadi dia dapat digambarkan sebagai target ideal dari banyak kelompok pemburu. Bahkan beberapa kelompok pemburu hadiah besar dipindahkan, dan mereka menginginkannya menerima tugas ini. Dengan itu, semakin banyak pemburu bayaran mulai mencari jejak David. Di planet Boundless, Burke menyilangkan kakinya sambil menonton berita pemburu hadiah. Bagus, besar, bagus sekali. Tampaknya banyak pemburu hadiah telah memperhatikan David. Jika saya memberitahu mereka di mana David berada, pemburu hadiah yang tak terhitung jumlahnya akan mulai berkerumun. David ditakdirkan untuk tidak peduli seberapa kuat dia. Burke bangkit dan pergi, di mana lebih dari selusin staf sedang menyibukkan diri. Ketika salah satu dari mereka melihat Burke masuk, dia bergegas dan menyapa hormat, "Tuan Burke. Di mana Oktagon yang selama ini kamu pantau? Bisakah kamu mengetahui rutenya dan tujuan akhir?" tanya Burke. Dia menyuruh seseorang merusak Oktagon David sebelumnya. Oleh karena itu, mereka dapat melacak lokasi David. Lord Burke, targetnya sekarang telah mencapai wilayah Styx. Menurut jalur perjalanan yang diambil target, kita bisa menebak bahwa dia seharusnya menuju ke wilayah kerajaan di mana planet Royal berada. Wilayah kerajaan? Mengapa David pergi ke wilayah kerajaan? Beraninya dia pergi ke wilayah kerajaan setelah dia tidak mematuhi perintah yang mulia? Bukankah dia langsung masuk perangkap? Menutup perkara, tidak mengerti apa yang akan dilakukan David. Namun, dia tidak peduli. Apapun yang dilakukan David, itu tidak akan mengubah nasibnya. Karena David akan pergi ke wilayah kerajaan, ini membuat segalanya lebih mudah. Sebagian besar kelompok pemburu hadiah ditempatkan di wilayah kerajaan. Jika mereka mengetahui David pergi ke sana, kelompok pemburu bayaran itu tidak mau mengambil tindakan juga akan memanfaatkan kesempatan emas ini. Berapa lama target akan tiba di wilayah kerajaan? Burke bertanya lagi. Berdasarkan kecepatan mereka mungkin membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mencapai pinggiran kota wilayah kerajaan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1053. Baiklah, mengerti. Terus awasi itu. David ada di Oktagon. Ketiganya duduk berhadapan. Tuan David, kami berada beberapa hari lagi dari pinggiran wilayah kerajaan. Wilayah kerajaan adalah tempat paling makmur di Bima Sakti dan kita tujuan kali ini, kata Mia. David, Mia, ikutlah denganku ke planet Royal untuk menjadi tamuku begitu kita tiba di wilayah kerajaan. Saya ingin berterima kasih kepada David karena telah menyelamatkan hidup saya, dan ayah saya juga ingin bertemu dengan Anda, kata Astrid sambil menatap David dengan penuh harap. Dia benar-benar ingin David pergi ke planet Royal.
Begitu mereka sampai di planet Royal, dia bisa menemukan cara untuk membuat David tinggal sebentar lebih lama. Kalau tidak, mereka akan segera berpisah. Sulit baginya untuk menemukan pria yang tidak dia benci. Astrid tidak ingin berpisah dengan David secepat itu, apalagi setelah akur dia hari ini. Dia senang bersama David, dia merasa aman bersamanya. Ini adalah perasaan bahwa hanya ayah Astrid, Kaisar Kekaisaran Bima Sakti, bisa memberinya. Yang mulia, kami tidak akan pergi ke planet Royal. Anda akan aman setelah kami tiba di wilayah kerajaan. Saya percaya bahwa pendosa Sang Ruil tidak akan berani menyelinap ke wilayah kerajaan. Kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Bagaimana kalau kita datang ke planet Royal lagi setelah kita selesai? Pikir David, untuk sementara waktu, dia memang memiliki banyak hal di tempatnya sekarang. Tugas pertamanya adalah membeli beberapa kamar dagang lagi dan membelanjakan 1 triliun. Setelah itu, dia akan bertindak begitu dia mendapat 10.000 poin mewah untuk ditembus peringkat tak terbatas. Kalau tidak, sebagian Infinity Ranker seperti dia tidak akan aman di Royal wilayah tempat orang-orang besar berkumpul. Apalagi keluarga Tufin masih mengganggu David. Dia tidak akan pernah merasa nyaman sampai dia menyingkirkan Grandmaster Tufin. Selain itu, David tidak rela bertemu dengan Kaisar Bima Sakti. Kekaisaran sekarang, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu signifikan. Jika mereka bertemu satu sama lain, dia bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara. David tidak ingin pergi ke pertemuan di mana identitas, status, dan kekuatannya sama sekali tidak seimbang, bahkan jika pihak lain ingin berterima kasih ke dia. Ah, tidak bisakah kamu menunggu? Tidak bisakah kamu pergi dan bersenang-senang di planet Royal sebentar? Tanya Astrid gugup. Yang mulia, tidak sekarang. Kami memiliki sesuatu yang mendesak dan penting untuk diurus. Maaf, kami tidak bisa menemanimu ke planet Royal. Tapi jangan khawatir, selama saat kami menyelesaikan tugas kami pasti akan datang mencarimu di planet Royal. David meyakinkan, tetapi, kamu harus datang ke planet Royal untuk menemukanku begitu kamu selesai, kata Astrid dengan kecewa. Jangan khawatir, kami pasti akan melakukannya, kata David tegas. Waktu berlalu hari demi hari. Oktagon yang ditunggangi David dan yang lainnya pelan-pelan mendekati pinggiran wilayah kerajaan. Di wilayah kerajaan, mereka akan menyerahkan Putri Astrid kepada orang-orang yang datang untuk menjemput. Setelah itu, mereka akan menuju pemberhentian pertama mereka. Disinilah keluarga Mia tinggal. David ingin mendirikan base camp-nya di sana untuk sementara. Saat ini, dia tidak punya siapa-siapa, jadi dia hanya bisa meminta keluarga Concord mengelola kamar dagang. Lagi pula dia tidak peduli dengan keuntungan. Saat David's Octagon semakin dekat dan semakin dekat ke wilayah kerajaan, ungkap Burr. Keberadaan David pada waktu yang tepat untuk komunitas pemburu hadiah. Dalam sekejap, hal itu menimbulkan guncangan hebat di masyarakat. Pemburu hadiah yang tak terhitung jumlahnya di wilayah kerajaan pergi ke lokasi di mana David dijadwalkan tiba. Namun, sebagian besar pemburu hadiah menganggur datang murni untuk menonton kesenangan. Lagi pula, David adalah salah satu dari 100 orang paling dicari di Kekaisaran. Beberapa pemburu hadiah dengan kekuatan rendah mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat ini terjadi dalam hidup mereka. Oleh karena itu, mereka ingin datang dan melihat apa yang sedang terjadi. Hanya beberapa kelompok pemburu hadiah teratas yang benar-benar ingin menangkap David dan menyerahkannya dia ke Kekaisaran dengan imbalan sejumlah besar uang. Beberapa kelompok pemburu bayaran juga diam-diam bersaing untuk melihat siapa yang bisa menangkap David. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi terkenal. Siapapun yang dapat menangkap David saat bersaing dengan begitu banyak orang dapat dengan cepat membangun reputasi kelompok pemburu hadiah mereka dan menyalip yang lain. Pemburu hadiah, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1054. Makanya, ini bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Bintang Kekaisaran Emas di wilayah kerajaan adalah rumah dari Emas Eagle Bounty Group, peringkat ketiga di Bima Sakti. Saat ini, Golden Eagle Bounty Group sedang mengadakan rapat internal. Kapten, haruskah kita menangkap David, peringkat 98 dalam daftar paling dicari? Itu berhasil banyak kebisingan di dunia pemburu hadiah, seseorang bertanya. Awalnya, karena kami baru saja kembali dari berburu 2 piton bintang dewasa, kami harus membiarkan semua orang beristirahat sebentar untuk pulih dari cedera mereka. Meskipun David berada di peringkat ke-98 dalam daftar orang yang paling dicari, dia memiliki nilai yang terbatas. Grup Bounty Golden Eagle, kita seharusnya tidak berpartisipasi sesuai alasan. Tapi setelah David datang ke Royal Regent, menangkapnya kali ini bukan lagi masalah nilai tapi permainan antara beberapa kelompok pemburu hadiah. Jika kita tidak bergabung, dunia luar akan menganggap kita pengecut, sehingga secara negatif mempengaruhi reputasi kita. Seorang pria parubaya yang duduk di kursi utama berkata,
dia adalah Elio Aureliano, kapten dari grup Bounty Elang Emas. Kalau begitu ayo kita bunuh dia. Grup Bounty Elang Emas tidak pernah takut siapapun. Ya, ayo kita bunuh dia. Aku akan pergi dan membuat pengaturan. David akan segera berada di wilayah kerajaan, jadi kita tidak boleh ketinggalan. Tunggu, yang terluka sebaiknya tinggal di rumah dan memulihkan diri, kata Elio. Oke, kami mengerti, Kapten. Hal yang sama terjadi di tempat lain. Beberapa kelompok pemburu hadiah di wilayah kerajaan sedang mendiskusikan penangkapan David, termasuk kelompok pemburu hadiah peringkat pertama dan kedua. Pada akhirnya, semua orang mencapai kesimpulan yang sama. Menangkap David bukan apa-apa, yang penting adalah reputasi mereka. Mereka tidak mampu dipandang rendah oleh dunia luar. Oleh karena itu, semua orang dengan suara bulat memutuskan untuk menangkap David. Selama beberapa hari berikutnya, semua kelompok pemburu hadiah di wilayah kerajaan berkumpul, dikirim ke sekitar wilayah kerajaan, tempat David berada. Untuk tiba, mereka semua sudah siap dan menunggu David datang. Pergerakan kelompok pemburu hadiah ini juga mengkhawatirkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Di wilayah kerajaan, mereka semua mengirim orang ke lokasi di mana kejadian itu akan terjadi untuk bergabung dalam kesenangan, menyebabkan semakin banyak orang bergegas. Sementara itu, David tidak tahu tentang ini. Dia masih hidup santai setiap hari sambil menonton kedua peri itu tampil. Kemudian, dia akan membeli informasi yang ingin dia dapatkan dari meteor ruangan. Meski dia tidak akan mendapatkan banyak poin mewah, sekecil apapun seekor nyamuk, itu masih daging. Selain itu, dia juga bisa melewatinya. 10 hari berlalu dengan cepat. Ketika David's Octagon tiba di luar wilayah kerajaan, semua orang di ruang kontrol Octagon tertegun. Apa yang terjadi? Mereka melihat kapal yang tak terhitung jumlahnya diparkir di kehampaan di kejauhan, seolah menunggu kedatangan mereka. Ada kapal bertanduk hitam, Octagon, kapal perang Bima Sakti, dan bahkan beberapa kapal perang galaksi. Apakah akan ada perang? Siapa berperang dengan siapa? Apakah mereka salah jalan? Apakah kita berkelana ke pertempuran antara dua kekuatan besar yang akan meledak? Jika pihak lain salah mengidentifikasi mereka, Octagon mereka akan berubah menjadi kembang api yang indah dalam kehampaan jika Milky Way Battleship memutuskan untuk menembak pada mereka. Selain itu, mereka juga akan dibunuh. Cepat, beritahu Tuan David tentang ini, Komandan Octagon tergagap. Pakaiannya basah oleh keringat, tetesan keringat seukuran kacang mengalir di dahinya. Ya, seorang anggota staf berlari dengan panik keluar dari ruang kontrol untuk memberitahu David. Saat ini, David sedang minum teh sambil mengobrol dengan dua peri di tamu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1055. Astrid tampak agak sedih 2 hari ini. Mereka akan tiba di wilayah kerajaan. Dengan kata lain, dia akan segera berpisah dengan David, menyebabkan dia dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. David, Mia, kamu harus datang ke planet Royal untuk mengunjungiku, kata Astrid dengan enggan. Jangan khawatir, Astrid, kami akan melakukannya, jawab Mia. Ya, kami akan melakukannya, jawab David. Pada saat ini, mereka mendengar suara gedebuk. Mereka melihat seorang anggota staf Octagon masuk ke pintu sebelum jatuh ke tanah. Kemudian, dia bangkit dengan cepat, berlutut di tanah, dan terbata-bata. Master David, berita buruk. Kenapa kamu panik? Bangun dan beritahu aku, tegur David. Mia dan Astrid juga menatap pria yang berlutut di tanah dengan rasa ingin tahu. Tuan David, ada banyak kapal perang di depan kita. Mereka padat, seperti menunggu kita, kata orang yang menerobos pintu. Oke, aku mengerti, jangan khawatir. Kalian boleh pergi sekarang, kata David dengan tenang. David bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ini seharusnya orang-orang yang dikirim ke Kaisaran untuk menjemput Putri Astrid, tapi stafnya ketakutan. Mereka memang tidak berpengalaman. Orang itu sedikit terkejut. Tuan David sepertinya tidak gugup sama sekali. Apakah dia tahu mengapa kapal-kapal itu ada di sini? Jangan khawatir. Aku tahu kenapa itu. Kapal ada di sini. Mereka tidak akan melakukan apapun pada kita. Teruslah bergerak maju, tambah David. Ya, Tuan David, saya akan menyampaikan instruksi Anda sekarang. Setelah orang ini pergi, David melihat pada Astrid dan berkata, Yang mulia, jangan khawatir. Setelah kita selesai kami sendiri, kami akan pergi ke planet Royal untuk menemukan Anda. Orang yang dikirim untuk menjemput Anda sudah tiba, dan kami akan mengirim Anda di sana sekarang. David, aku minta maaf. Saya belum memberitahu ayah saya kapan saya akan tiba, dan saya belum menelepon siapapun untuk menjemput saya. Jadi, kurasa kapal-kapal itu tidak ada di sini untukku, bisik Astrid. Dia tidak memberitahu ayahnya kapan dia akan tiba di wilayah kerajaan, karena dia ingin David mengirimnya kembali ke planet Royal.
Oleh karena itu, dia berbohong kepada David dan mengatakan seseorang dari wilayah kerajaan akan menjemputnya. Sekarang mereka berada di luar wilayah kerajaan, kebohongan ini secara alami merugikan diri sendiri. Apa? David bertanya dengan mata terbelalak. David, aku ingin kamu mengirimku kembali ke planet Royal. Jadi aku tidak memberitahu ayahku berada di Royal Regent. Kurasa kapal-kapal itu tidak ada di sini untukku. Astrid memandang David dan berkata dengan sedih. Benar-benar, David bertanya dengan serius, menatap Astrid. Maaf, David, air mata kesedihan Astrid hendak keluar dari matanya. David menatap Astrid tanpa berkata-kata. Aku tidak mengatakan apa-apa, jadi mengapa kamu merasa dirugikan? Jika saya mengatakan sesuatu lagi, dia mungkin akan menangis, dilihat dari ekspresinya sekarang. David menggelengkan kepalanya tak berdaya dan terhibur, tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu, benarkah? Astrid segera mengangkat kepalanya dan bertanya, kejutan. Ya, aku tidak menyalahkanmu. Ayo pergi dan lihat apa yang diinginkan kapal-kapal itu. David bangkit, pergi setelah dia mengatakan bahwa Astrid dengan cepat mengikuti di belakangnya sementara Mia yang terakhir. Satu untuk pergi, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1056. Dia tidak khawatir tentang tujuan kapal di depan mereka. Ini adalah wilayah kerajaan, dan Putri Astrid yang paling dicintai Kaisar ada dengan mereka. David pertama kali masuk ke ruang kontrol Octagon, diikuti oleh Astrid dan Mia. Tuan David, semua orang di ruang kontrol menyambut David dengan hormat. Hai, David menanggapi dan melihat ke depan ruang kontrol. Melihat hal tersebut, bahkan David pun sedikit terkejut. Dia melihat kapal perang yang padat diparkir di depan mereka. Mereka begitu banyak sehingga mereka hampir menutupi sisa kekosongan. Apa yang sedang terjadi? Jika mereka tidak di sini untuk Putri Astrid, mengapa mereka ada di sini? Terlebih lagi, kekuatan pikiran David yang kuat merasa bahwa suasananya tampak sedikit kacau. Mia langsung ketakutan kaku. Dia belum pernah melihat acara seperti itu sebelumnya. Dia takut meskipun dia tahu bahwa tidak ada yang berani melakukannya. Apapun jika mereka menyadari bahwa Putri Astrid ada. Dia pikir hanya akan ada beberapa kapal. Tetapi mengapa begitu banyak? Di sana, setidaknya ada puluhan ribu kapal, besar dan kecil. Karena ada begitu banyak kapal di sini, apakah akan terjadi perang? Mia juga berbagi pemikiran yang sama seperti orang lain. Apakah kita memasuki pertempuran antara dua kekuatan besar? Hanya Astrid yang tetap tenang di seluruh ruang kendali Octagon. Dia adalah Putri Astrid dari Kekaisaran Bima Sakti. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pemandangan seperti itu, ternyata tidak menakutinya. Itu karena Astrid diajari oleh ayahnya, Kaisar Nimbus, dari usia muda bahwa keluarga mereka memerintah seluruh Bima Sakti. Tidak ada yang berani melanggar perintah keluarga Barlowe. Selain itu, Kaisar Nimbus adalah orang nomor satu di Bima Sakti. Astrid adalah putri kesayangannya, jadi tidak ada seorang pun di Bima Sakti yang berani mengambil tindakan terhadapnya. Kecuali Sang Ruil orang-orang berdosa, yang telah muncul. Baru-baru ini, orang-orang ini sangat membenci Kekaisaran Bima Sakti, dan mereka membenci keluarga Barlowe bahkan lebih. Selama ada kesempatan, mereka pasti tidak akan mengampuni orang-orang Barlowe. Jika mereka berada di daerah terpencil di Bima Sakti, Astrid akan khawatir tentang Sang Ruil Sinners. Sayangnya, mereka berada di wilayah kerajaan, pusat Bima Sakti. Tempat di mana pendosa Sang Ruil tidak akan pernah berani muncul. Bahkan jika mereka datang ke sini, mereka hanya bisa menyembunyikan identitas mereka. Mereka tidak akan begitu kurang ajar. David, jangan khawatir, aku akan keluar dan melihat apa yang terjadi, kata Astrid. Dia adalah satu-satunya yang bisa menyelesaikan ini sekarang. Dia ingin melihat siapa yang berani memblokir jalan di depan. Saat ini, Astrid bukan lagi gadis pendiam di depan David. Sebaliknya, dia adalah Putri Astrid tercinta dari Kekaisaran Bima Sakti. Jika dia mengungkapkan identitasnya, itu pasti akan lebih mengejutkan daripada puluhan ribuan kapal di depan. Namun, David tidak memiliki kebiasaan berdiri di belakang seorang wanita. Menurutnya, laki-laki dilahirkan untuk melindungi perempuan, bukan sebaliknya. Tidak peduli siapa mereka, atau apa identitas mereka, itu akan tetap sama. Jika dia adalah Putri Astrid dari Kekaisaran Bima Sakti, dia hanya seorang wanita baginya. Oleh karena itu, David tidak akan memilih untuk berdiri di belakangnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1057. Selain itu, selama bosnya tidak muncul, David tidak akan takut dengan kapal di depannya. Jangan keluar dulu, saya benar-benar ingin tahu mengapa kapal perang ini berkumpul di sini dan apakah mereka akan datang untukku, kata David dengan serius. Astrid baru saja akan membujuk David agar tidak bertindak gegabah karena marah.
Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia tiba-tiba melihat keseriusan ekspresi David. Pria harus seperti dia, apapun yang terjadi, mereka harus tenang, berkepala dingin, dan gigih. Ayahnya, Kaisar Nimbus, adalah pria seperti itu, dan David juga sama. Astrid tanpa sadar membandingkan David dengan ayahnya, Kaisar Nimbus. Keduanya bisa memberinya rasa aman yang luar biasa. Octagon bergerak maju, dan David menatap kapal perang yang tak terhitung jumlahnya di depan. Segera, itu mencapai bagian depan grup, dan jalan mereka ke depan diblokir. Oleh karena itu, Octagon hanya bisa berhenti. Setelah Octagon berhenti, beberapa kapal di depannya berputar di belakangnya, untuk mengelilingi David dan yang lainnya. David Liddell, kamu tidak bisa kabur sekarang. Keluar dan menyerahlah. Sebuah suara datang, dari kapal perang galaksi. David menyipitkan matanya. Kapal-kapal ini memang datang untuknya. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya dia datang ke wilayah kerajaan, tetapi orang-orang ini tahu keberadaannya dan menunggunya di sini. Ada yang tidak beres. Apakah itu keluarga Kalisto? Tidak bisa. Padahal keluarga Kalisto adalah salah satu dari 8 keluarga terpandang dan peringkat kedua di peringkat, mereka tidak dapat memobilisasi begitu banyak kapal. Apalagi, ada begitu banyak kapal perang Bima Sakti dan beberapa kapal perang galaksi. Keluarga Kalisto tidak akan memiliki kekuatan ini. Tufin bahkan lebih tidak mungkin lagi. Pertama, kekuatan mereka adalah terlalu kurang, dan kedua, kamar meteor mengawasi Tufin keluarga sekarang. Karenanya, David akan tahu jika keluarga Tufin berencana untuk melakukan sesuatu yang besar. Jika itu masalahnya, siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu? David memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, maka dia tidak mau. Dia memutuskan untuk bertanya kepada mereka langsung. Dia memindai pemandangan di depannya dengan kekuatan pikirannya. Dia tidak menemukan Infinity Ranker. Siapa kamu? Saya tidak berpikir saya mengenal Anda. Benar, tanya David. Suaranya berasal dari pengeras suara Octagon sebelum menyebar ke yang tak terhitung jumlahnya. Hehe, tidak peduli siapa kita. Ini juga baik-baik saja jika Anda tidak mengenal kami. Itu satu-satunya hal yang penting adalah kami mengenal Anda. Berhenti memuntahkan omong kosong. Keluar dan menyerah sekarang. Anda telah menyia-nyiakan banyak waktu kami. Apakah Anda tidak melihat kita semua menunggu untukmu? Suara lain datang dari kapal perang galaksi lainnya. Setidaknya kau harus memberitahuku apa yang terjadi setelah melakukan begitu banyak pembunuhan saya, kan? Siapa yang memiliki wewenang untuk membuat begitu banyak dari Anda menunggu saya di sini? Juga, apa yang kamu coba lakukan? Tanya David lagi. Kau sangat menyebalkan. Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak pertanyaan? Keluar sekarang dan ikuti aku. Jika Anda berperilaku, saya akan memberi Anda sebagian dari uang hadiah. Kali ini, orang lain berbicara. Sebelum David dapat mengatakan apa-apa, seseorang membalas, Yves, banyak sekali dari kami di sini, jadi mengapa David harus pergi dengan Anda? Bukankah itu berarti kita semua di sini telah membuang-buang waktu kita? Apa hubungannya denganku? Apakah saya meminta Anda untuk datang? Aku akan membunuhmu. Sekarang juga jika kamu berani mencicit lagi. Pria bernama Yves menggonggong kembali. Orang yang baru saja menanyai Yves tidak berani berkata apa-apa lagi. Jelas, dia khawatir Yves benar-benar akan membunuhnya. Semua orang tahu tentang Yves. Gaya Townsend. David belajar sesuatu dari percakapan itu. Seseorang membayar uang untuk menangkapnya, dan orang-orang ini bukan dari geng yang sama. Seharusnya ada banyak kekuatan berbeda di sini. Ketika Yves melihat tidak ada yang berbicara lagi, dia melanjutkan dengan angkuh, hehe, David, jika Anda tidak keluar, jangan salahkan saya karena pergi ke sana untuk menangkap Anda sendiri. Jangan salahkan saya karena melumpuhkan Anda ketika itu terjadi karena saya tidak melakukannya. Mengetahui kekuatanku sendiri, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1058. Siapa yang memintamu untuk tidak patuh? Kekuatan pikiran David yang kuat melintasi jarak antara dua sisi dan langsung mencapai kapal perang galaksi tempat Yves berada seorang Celestial Ranker pemula. Kemudian, David menemukan bahwa sebenarnya ada Mid Celestial Ranker di galaksi Warship ini. Orang-orang ini tidak lemah. Kapten Kraut, jaga anjingmu. Dia tidak punya hak untuk berbicara di sini. Jika dia terus menggonggong, aku akan memberinya pelajaran untukmu, Elio. Kapten kapal, grup Bounty Elang Emas, kata. Yves tidak berani berbicara. Jelas, dia tidak mampu memprovokasi Elio. Kekuatan pikiran David mengikuti suara itu, dan itu datang dari Mid Celestial Ranker lainnya. Kapten Aureliano, Anda tidak punya hak untuk mendisiplinkan anak buahku. Kamu harus merawat anjingmu dengan baik. Oh, tidak ada seorang pun di sini yang berbicara, dan kalian pemburu yang paling berisik.
Mengapa? Apa kau mencoba melakukan ini sendirian? Aku tidak bermaksud seperti itu. Kita harus semua bertarung berdasarkan kemampuan kita sendiri. Saya pikir itulah yang Anda maksud. Elio, apakah kamu mencoba untuk memulai perkelahian? Kenapa, Reggie? Apakah Anda mengatakan Anda ingin berlatih denganku? Kamu. Sebelum Reggie Kraut selesai berbicara, dia sudah selesai terganggu oleh sebuah suara. Oke, berhenti mengeluarkan omong kosong. Apakah Anda tidak berpikir Anda sudah membuang cukup waktu? Jika Anda ingin memulai masalah, lakukanlah ke samping. Jangan lakukan di sini. Kami tidak punya waktu untuk menemanimu. Keduanya tidak berbicara lagi. Itu karena orang yang menyela mereka adalah kapten dari kelompok pemburu hadiah peringkat pertama, pemburu bayangan. Dia adalah seorang celestial ranker yang terlambat. Meskipun peringkat ketiga grup bounty elang emas dan peringkat keempat pemburu berserk memiliki dendam lama, ini jelas bukan waktunya untuk itu. Menyelesaikannya, mereka diintimidasi oleh kelompok pemburu hadiah peringkat pertama, jadi mereka tidak berani melanjutkan pertempuran. Di antara 4 kelompok pemburu hadiah di Bima Sakti, pemburu bayangan peringkat pertama selalu di atas. Sementara itu, 3 lainnya memiliki kekuatan yang hampir sama, jadi mereka selalu tidak yakin dengan kekuatan masing-masing. Di dalam ruang kontrol Oktagon, semua orang bisa menebak siapa orang-orang ini, didasarkan pada percakapan mereka. Kelompok pemburu hadiah, apalagi mereka, kelompok peringkat teratas di Bima Sakti, jadi mereka sangat kuat. Bahkan beberapa kekuatan keluarga teratas tidak akan berani memprovokasi mereka. Selain David, Astrid, dan Mia, yang lainnya mulai gemetar ketakutan. Begitu banyak yang kuat, hadiah ada di sini untuk menangkap mereka. Jadi apakah mereka masih punya jalan untuk melarikan diri? David juga tahu sedikit tentang para pemburu hadiah. Namun, dia tidak melihat jauh ke dalamnya. Pemburu hadiah ini hanya bekerja untuk Kekaisaran Bima Sakti. Misi mereka adalah untuk menangkap orang yang paling dicari di Kekaisaran Bima Sakti ditukar dengan hadiah. Namun, mengapa mereka ada di sini untuknya? Apakah dia dicari di Kekaisaran? Itu tidak masuk akal. Dia menyelamatkan Putri Astrid, jadi mengapa dia dicari oleh Kekaisaran? Tunggu. Tiba-tiba David menyadari sesuatu. Dia menyadari masalahnya. Bahkan jika dia menyelamatkan Putri Astrid, dia tidak memberitahu Burke atau mempublikasikannya. Selanjutnya, Burke mencoba menghentikan David ketika dia mencoba meninggalkan planet tanpa batas. Selain itu, David bahkan mengeluarkan target niat membunuh yang intens. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1059. Burke membuatnya takut setengah mati. Orang ini pasti akan menyimpan dendam. Ayah Burke juga anggota penting dari militer Kekaisaran, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk itu Ramos untuk mendaftarkan David, seorang pria dengan sedikit latar belakang, sebagai buronan kriminal di Kekaisaran. Oktagon sudah lama parkir di planet Boundless, jadi mudah saja untuk Burke mengutak-atiknya. Dia bisa diam-diam memasang pelacak untuk mengikuti lokasi David. Kemudian, dia bisa memberitahu kelompok pemburu hadiah ini, jadi mereka akan tahu kapan dan di mana David akan tiba di wilayah kerajaan. Namun, ada satu, lebih banyak hal yang David tidak tahu. Bahkan jika ayah Burke mendaftarkannya sebagai buronan kriminal di Kekaisaran, apakah dia layak begitu banyak pemburu hadiah datang untuk menangkapnya? Ada puluhan ribu kapal dan 4 galaksi yang berharga dan kapal perang langka. Belum lagi setidaknya ada puluhan kapal perang Bima Sakti. Selain itu, ada jutaan orang yang tak terhitung jumlahnya dengan kapal perang. Berapa biaya untuk menggunakan begitu banyak sumber daya? Berapa nilai penjahat buronan seperti dia? Florian, apa yang harus saya lakukan? Kami memiliki begitu banyak pemburu hadiah di sini, dan ada hanya satu David. Kita tidak bisa mencabik-cabiknya dan membaginya di antara kita sendiri, kan? Ini adalah suara wanita. Dia adalah Nora Florentin, kapten dari Red Spider pemburu peringkat kedua. Saya mengerti mengapa semua orang ada di sini. David hanyalah satu orang. Bahkan jika dia peringkat 98 pada daftar paling dicari, tidak ada gunanya banyak dari kita yang datang. Di sini, semua orang hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengkonfirmasi posisi mereka di hadiah. Karena hampir semua pemburu hadiah di Royal Wilayah telah tiba, mari kita buat peraturan baru dan perombakan bounty komunitas pemburu, kata Florian Madden. Saya setuju, kita tidak bisa membuang begitu banyak waktu di sini. Florian, karena kamu adalah kapten kelompok pemburu peringkat pertama, Anda harus memimpinnya, Nora berkata. Aku juga setuju, Elio mengikuti. Saya setuju, saya setuju, saya setuju, pemburu hadiah yang tak terhitung jumlahnya merespons. Florian di komunitas pemburu hadiah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia memimpin pemburu bayangan untuk menangkap 10 kali penjahat paling dicari sebelumnya. Dia pernah melawan binatang galaksi dewasa, Titan Giant AP, sendirian.
Akhirnya, dia membunuhnya dan membawanya kembali ke wilayah kerajaan, mengejutkan banyak orang. Sejak itu ini, saya akan mengatakan beberapa kata. Sudah lama sejak pemburu hadiah, masyarakat memiliki pendatang baru. Kita harus fokus pada budidaya pendatang baru dan memberi mereka lebih banyak kesempatan. Kalau tidak, komunitas pemburu hadiah mungkin tidak memiliki penerus di masa depan, yang tidak saya inginkan. Jadi, saya pikir lebih baik mengambil kesempatan ini untuk mengadakan kompetisi bagi generasi muda pemburu hadiah. Di dalamnya, semua hadiah di bawah usia 100, apakah mereka berasal dari pemburu hadiah kelompok atau tidak, dapat berpartisipasi. Karena David hanya satu orang, dan tidak realistis untuk membaginya, jadi kami harus menggunakan dia sebagai hadiah untuk kompetisi ini. Siapapun yang mencapai kemenangan akan bawa David pergi ke kekaisaran untuk menukarnya dengan hadiah. Meski nilai David tidak tinggi bagi kami, itu cukup untuk yang lebih muda generasi pemburu hadiah. Itu tidak hanya dapat meningkatkan reputasi mereka, tetapi juga mereka bisa mendapatkan hadiah besar. Dengan itu, saya percaya semua orang akan keluar semua. Pada yang sama, kami, pemburu bayangan, juga akan menyiapkan hadiah untuk 3 besar peserta. Bagaimana menurutmu, Florian? Kamu selalu memikirkan komunitas pemburu bayaran, dan kami punya tidak ada alasan untuk tidak setuju. Kami, pemburu laba-laba merah, juga akan mempersiapkan dengan murah hati hadiah untuk tempat keempat atau kelima, kata Norah. Kalau begitu kita, Elang Emas Bounty Group, akan menyiapkan hadiah untuk peringkat kelima hingga ketujuh, Elio menggema. Kami, pemburu bersek, akan menyiapkan hadiah untuk tempat ke-8 hingga ke-10, Regi berkata, sangat bagus. Saya percaya bahwa dengan upaya bersama semua orang, pemburu hadiah, masyarakat akan menjadi lebih baik lagi dan akhirnya menjadi kekuatan yang sangat diperlukan dalam kekaisaran. Florian berkata dengan lega, Kapten, Anda telah melakukan yang terbaik untuk pengembangan pemburu hadiah komunitas. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi pemburu hadiah, teriak seseorang. Saya merasa terhormat menjadi pemburu hadiah. Jutaan pemburu hadiah di tempat kejadian berteriak kegirangan pada saat bersamaan. Di dalam oktagon, David tercengang saat mendengar apa yang mereka katakan. Apa-apaan, jika mereka bisa menang, mereka bisa membawaku pergi dengan imbalan hadiah? Apakah mereka pikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dengannya? Bahkan tidak ada puncaknya, Celestial Ranker di antara mereka, dan mereka ingin memperdagangkan saya, bagian yang kuat, Infinity Ranker, untuk hadiah? David hanya berpikir itu lucu. Putri Astrid sama sekali tidak menganggapnya lucu. Dia sangat marah. David adalah penyelamatnya, tetapi dia sekarang terdaftar sebagai penjahat yang dicari oleh kekaisaran. Tidak peduli siapa yang melakukannya, mereka harus membayar untuk ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1060. Hati Putri Astrid dari Kekaisaran Bima Sakti yang berwatak lembut ini dipenuhi dengan niat membunuh untuk pertama kalinya. Sekarang semuanya telah mencapai tahap ini, semuanya telah menjadi jelas. Dengan begitu banyak pemburu hadiah berkumpul, menangkap David, yang terbanyak ke-98 yang dicari dalam daftar, hanyalah dalih. Apa yang lebih penting bagi mereka, mengadakan kompetisi ini untuk para pemburu hadiah agar lebih banyak hadiah pemburu muada akan muncul. David tidak lebih dari hadiah. Penjahat paling dicari ke-98 dalam daftar paling dicari tidak ada apa-apanya, tetapi ini akan menjadi hadiah dan kehormatan yang sangat besar bagi individu tertentu. Siapapun yang mendapat tempat pertama akan menikmati perkembangan yang luar biasa dalam karunia pemburu di masa depan. Bahkan mungkin sudah ada pemahaman diam-diam di antara pemburu, dan mereka siap untuk merombak komunitas pemburu hadiah untuk meningkatkan eksposur pemburu hadiah tersebut. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. David, orang yang paling dicari di kekaisaran, datang ke wilayah kerajaan, menjadi awal yang sempurna. Adapun David sendiri, mereka benar-benar tidak peduli padanya. Dia hanyalah seorang ranker kosmos puncak. Bahkan mengecualikan 4 kelompok pemburu hadiah besar, beberapa sedikit lebih kuat hadiah bisa menangkap David. Bahkan jika David tidak datang ke wilayah kerajaan kali ini, pengocokan hadiah sangat penting. David kebetulan bertemu langsung dengan mereka. Pada kesempatan lain, miliknya, daftar mungkin telah menarik beberapa pemburu hadiah. Namun, itu tidak akan pernah mencapai skala ini. Puluhan ribu kapal dan jutaan pemburu hadiah berkumpul di sini. Ada juga banyak penonton dari pasukan besar. David, bagaimana kalau menyerahkan masalah ini padaku? Jangan khawatir, saya pasti akan memberikan Anda jawaban yang memuaskan. Tidak peduli siapa yang terlibat, saya akan mencari tahu dan menghukum dia, kata Astrid meminta maaf. David menoleh untuk melihat ke arah Astrid dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu khawatir, Yang Mulia.
Aku bisa mengatasinya sendiri. Meskipun David tersenyum, semua orang di ruang kontrol merasa merinding. Tentu saja, yang lebih membingungkan orang-orang ini adalah bagaimana David menyapa wanita bercadar itu. Yang mulia, apa yang dia maksud dengan itu? Apakah ada orang lain dengan nama itu? Bukankah dia khawatir Kekaisaran Bima Sakti akan mengetahuinya? Hanya satu orang secara keseluruhan. Kekaisaran Bima Sakti memiliki nama itu, dia adalah satu-satunya putri kaisar, Putri Astrid. Mereka sama sekali tidak akan mengasosiasikan wanita ini dengan Putri Astrid dari Kekaisaran. David, aku penyebabnya, jadi biarkan aku menyelesaikannya, oke? Jika tidak, saya, Astrid Barlowe, tidak akan merasa nyaman di masa depan dan akan selalu hidup dalam rasa bersalah, Astrid berkata dengan suara rendah. Dia takut David akan menyalahkannya untuk ini. Jika dia memberitahu ayahnya sebelumnya dan memintanya mengirim seseorang untuk menjemputnya, David tidak akan menjadi diinginkan oleh Kekaisaran. Meskipun Astrid tidak tahu apa yang salah, setelah percakapan ini beberapa hari, dia mengetahui bahwa David baru saja kembali dari penjelajahan di luar. Dengan itu, dia bisa menghilangkan fakta bahwa dia pernah menjadi buronan kriminal. Astrid yakin dialah yang menyebabkan ini. Orang yang bisa mendaftarkan David pada daftar paling dicari di Kekaisaran pasti seseorang dari Kekaisaran, dan mereka seharusnya memiliki otoritas yang cukup besar. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.